Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya hingga pada saat ini kita masih bisa merasakan suasana bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa, sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mendidik kita dan telah merubah dunia kita ini dari zaman yang hancur jadi zaman yang teratur, dari zaman yang parah jadi zaman yang terarah. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang mana kita diharuskan untuk memperbanyak amal ibadah kita, yang mana ibadah yang kita lakukan harus dilakukan dengan khusyuk atau dengan sungguh-sungguh. Untuk khusyuk dalam beribadah, maka kita harus memiliki yang namanya kondisi tubuh yang sehat. Maka tema yang saya ambil pada video kali ini yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan di dalam agama Islam yang kita cintai. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini saya ambil karena di era modern ini banyak sekali orang tua, orang dewasa yang sering sakit-sakitan, yang mudah terkena sakit dan badannya kurang fit. Selain itu, di era modern ini banyak sekali para remaja yang hobinya berdiam diri di rumah, kurang interaksi dengan dunia luar dan sibuk dengan gadgetnya sendiri. Dan terkadang ia lupa dengan agamanya, ia lupa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jarang sholat, malas mengaji, malas tarawih dan lain sebagainya. Maka tujuan saya membawakan tema ini yaitu saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk mampu mengontrol dirinya, mampu memelihara dirinya, mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang berbau negatif. Dan saya mengajak kita semua untuk mampu mengingatkan kepada sesama untuk berbuat hal-hal yang berbau positif. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjaga kesehatan terdapat 4 poin penting yang harus kita lakukan yang juga berkaitan dengan agama Islam. Nah, apa saja poin-poin itu? Yang pertama yaitu dengan menjaga pola makan yang seimbang. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari makanan yang baik dan halal yang terdapat di dalam bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang halal yang menyehatkan bagi tubuh kita. Dan pada ayat ini juga dijelaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan hal ini benar terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa yang memakan buah kuldi, yang mana Nabi Adam dan Hawa digoda oleh syaitan. Karena kurangnya iman, Nabi Adam dan Hawa memakannya dan langsung diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Sobat Osim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah kita ke poin penting kedua dalam menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan berolahraga secara teratur. Syariat Islam mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan fisik. Nah,
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, olahraga merupakan cara paling efektif untuk kita meningkatkan kualitas fisik kita. Olahraga ada banyak, bisa dengan bermain bola, bisa jogging, lari-lari kecil, bisa dengan senam, bisa dengan berenang, dan masih banyak lainnya. Dan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ia memerintahkan kaumnya untuk berenang, untuk menaiki kuda atau berkuda, dan untuk memanah. Yang tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas fisik dari kaumnya tersebut yang bermanfaat di masa yang akan mendatang. Sobat Azim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita ke poin penting ketiga, yaitu dengan peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar yang sering dilalaikan oleh orang yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka sama saja kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengotori buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk peduli terhadap lingkungan yang lainnya ada banyak, seperti membantu orang yang sedang gotong royong, lalu ketika ada yang sakit kita menjenguknya, dan masih banyak lainnya bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Namun di era modern ini banyak orang yang lalai peduli terhadap lingkungan, terutama bagi remaja yang hobinya berdiam diri di rumah. Jadi janganlah kita hanya bermain gadget seharian di rumah, namun kita tidak beraktivitas positif di dalam masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita ke poin terakhir, yaitu dengan self care atau perawatan diri. Nah, ini penting. Mengapa? Dengan perawatan diri kita mampu pula meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih berprestasi, lebih baik, lebih maju, dan lainnya. Perawatan diri ini penting dan bentuknya itu banyak yang bisa kita lakukan, seperti dengan tidak bergadang, menjaga pola tidur, menjaga pola makan. Lalu ketika ada konflik, kita mampu untuk menyelesaikannya secara pikiran sehat dan tidak melukai diri kita. Nah, poin ini menjadi poin terpenting karena untuk merubah diri sendiri itu sangatlah sulit, Sobat Persib. Apalagi kita merubah orang lain. Bagaimana orang lain mau terubah jika diri kita pun belum tentu baik? Maka rubahlah diri kita terlebih dahulu, rawatlah diri kita terlebih dahulu, barulah orang akan mengikuti kebaikan kita tersebut dan akan terpengaruh dengan diri kita tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam tutur kata saya. Jadi marilah kita jaga pola hidup sehat kita, dan ingatkanlah kepada sesama untuk menjaga pola hidup sehat. Saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sobat Qasim seluruhnya yang telah memperhatikan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.